Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kejadian-kejadian nyata di hidupmu. Seperti apakah itu yang akan terbaca? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan satu kartunya ya buat Capricorn. Kejadian-kejadian nyata di hidupmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Di sini aku melihat ada the richness within. Wow, aku melihat ya, kamu akan merasa kaget banget. Banyak orang yang mulai memperhatikan kamu, oke? Aku melihat di sini. Kamu itu akan menjadi pusat perhatian. Ini juga mengejutkan ya bagi kamu ya. Banyak juga yang sayang sama kamu atau banyak yang ingin mengungkapkan rasanya ke kamu. Wow, aku merasakan ya energi ini kuat sekali. Kamu begitu anggun, kamu begitu penuh kasih sayang, kamu begitu sempurna, perfect gitu loh di mata mereka-mereka yang mungkin melihat kamu. Ya, mungkin saja kamu saat ini sudah menjadi diri sendiri dan saat ini kamu sudah bangkit gitu ya. Sudah benar-benar healing, sembuh dari semua kondisi. Yang namanya kita hidup pasti ada suka, duka, dan ada bahagia. Terkadang kita menangis, terkadang kita kecewa, terkadang kita bahagia, terkadang kita tertawa. Nah, itulah hidup. Namun di sini aku melihat kamu seperti tidak merasakan ada beban ataupun masalah dalam hidup kamu. Kenapa? Karena kamu penuh dengan kasih sayang. Ya inilah yang terjadi di dalam hidup kamu dan ini kenyataannya ya. Nyata benar bahwasanya saat kamu sudah menjadi orang yang benar-benar punya rasa kasih sayang yang berlimpah, kamu sudah menjadi orang yang begitu positif ya, dan kamu orang yang berempati, maka banyak orang-orang yang benar-benar merasakan kasih sayang dari kamu. Sehingga mereka selalu memperhatikan kamu, mereka selalu pengen dekat dengan kamu. Nah, ini dia. Oke? Aku juga melihat di sini ada sunlight after darkness. Ada cahaya setelah kegelapan ya. Intinya ada matahari setelah ya ada siang setelah malam begitulah ya arti kata. Jadi setelah ada kekecewaan, setelah ada penderitaan, maka yang hadir kembali adalah kebahagiaan. Ini membuat kamu merasa sangat terharu sekali. Bahkan sampai menangis terharu, meneteskan air mata bahagia. Kenapa? Mungkin selama ini ada kehidupan kamu yang begitu sangat terluka. Terluka dari segi percintaan, kamu yang pernah dikhianati, atau ada hubungan kamu yang LDR saat ini dan tidak ada kepastian, atau ada bahkan kamu yang ingin menikah, tapi tiba-tiba ya semuanya kandas. Tetapi itulah, kesedihan itu ternyata membawa satu kebahagiaan. Ada cahaya yang akan menerangi kamu setelah kegelapan ini. Oke? Jadi kamu jangan takut. Kamu jangan merasa bahwasanya hidup kamu sudah berakhir saat kamu menemukan masalah. Bukan ya, bukan. Itu bukanlah suatu akhir yang tragis, enggak. Kalau kamu berpikir secara positif, itu adalah awal yang begitu bahagia untuk kamu. Kenapa? Karena kamu akan terlepas dari orang-orang yang apa ya kayak munafik, orang yang toksik atau orang yang ya tidak layak buat kamu begitu ya. Atau orang yang penuh dengan kebohongan, ya. Jadi kita harus berpikir positif akan hal itu. Ternyata oh ini bukan akhir dari hidup aku, tapi ini awal dari kehidupan aku untuk aku bisa menciptakan kehidupan yang lebih bahagia. Ya, itu. Jadi kalaupun nanti ada orang-orang yang benar-benar terkoneksi dengan kamu dan dia sudah menyakiti kamu dan dia tidak pernah memberikan kejelasan kepada kamu, ya udah kamu tinggalkan dia. Karena kamu tidak pantas untuk mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat.
kamu tidak pantas untuk mempertahankan hubungan yang tidak jelas. Apalagi, oh kita itu udah pacaran Kak, selama 5 tahun. Justru itu, saat kamu sudah menjalin hubungan cukup lama, kenapa sih sampai sekarang dia belum berkomitmen dengan kamu? Kenapa dia masih membiarkan kamu dalam keadaan begini? Itu yang harus kamu pikirkan, ya. Jangan karena udah lama, udah bertahun-tahun gitu ya, aku harus mempertahankannya walaupun aku sakit, no. Kamu jangan seperti itu, oke? Karena yakinlah akan ada, eee, matahari, ya akan ada pelangi setelah hujan ya, itu. Jadi kamu jangan khawatir dengan kehidupan kamu yang dulu, yang hitam kelam ya, jangan takut dengan hal itu. Karena pasti akan ada terang ya, akan ada cahaya yang menyinari kamu, oke? Nah ini dia. Dan aku juga melihat kamu ternyata banyak belajar dari hal-hal tersebut. Belajar dari kegagalan, belajar dari, apa ya, keterpurukan, belajar dari kekecewaan. Ternyata begini ya rasanya kecewa, ternyata begini ya rasanya di titik terendah gitu ya. Ya saat kita berada di titik terendah, kita diabaikan, kita kita apa ya, kayak disepelekan gitu loh, kita tidak dipandang. Tapi setelah kamu bangkit, setelah kamu mencoba, healing, menjadi diri sendiri dan kamu coba bangkit, kamu let's go ya, dan pada akhirnya ini, kartu ini buat kamu. Kamu akhirnya bisa menunjukkan kepada orang, aku itu layak untuk siapapun ya, termasuk kamu yang pernah menghina aku, gitu, oke? Ini ada The Noble One. Wow, aku lihat di sini beberapa dari kamu akan mendapatkan penghargaan. Kamu akan mendapatkan sebuah apresiasi untuk diri kamu dan kamu tetap membuat itu untuk diri kamu walaupun tidak ada orang yang memuji kamu, memberikan hal-hal yang positif kepada kamu. Kamu tetap memberikan memberikan itu kepada diri kamu sendiri. Kamu mengapresiasi diri kamu. Itu hebatnya. Aku nggak pantas gitu loh diinjak-injak lagi harga diri aku. Aku tidak pantas dihina-hina gitu ya. Aku pantas dihargai, aku pantas dicintai, aku pantas disayang. Nah, inilah yang terjadi. Dan aku pantas untuk mendapatkan penghargaan itu. Oke, ini ada Born with a Gift. Aku melihat kamu akan terlahir kembali setelah apa yang kamu terima, apa yang kamu miliki. Ada hadiah ya, ada hadiah yang begitu istimewa yang akan kamu dapatkan, yang diberikan kepada kamu oleh entah itu Tuhan ya, atau Tuhan berikan hadiah buat kamu melalui seseorang. Dihadirkanlah kamu seseorang ya, dihadirkanlah kepada kamu seseorang yang akan bisa menyembuhkan luka kamu, membuat kamu tertawa, membuat kamu tersenyum dan membuat kamu bersemangat sekali ya. Dan itu apa? Kenapa? Karena kamu benar-benar sudah membuat hidup kamu itu lebih berpositif thinking. Nah, inilah yang akan kamu dapatkan. Kamu akan lebih dicintai nantinya ya. Nah, kita akan coba lihat ini energi tentang seseorang ya. Setelah mungkin ya kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu dikecewakan, apalagi yang akan terbaca, kita akan coba lihat ya di sini. Nah, terkadang kamu merasa ya, aku merasa ada karma yang harus aku jalani, semoga ini cepat berlalu. Mungkin saja saat kamu merasa terpuruk, saat kamu merasa uh, terintimidasi gitu ya, kamu sadar, kamu koreksi diri, kamu introspeksi diri. Mungkin sajakah aku dulunya pernah melakukan hal-hal buruk di masa lalu dan inilah bayaran yang aku dapatkan gitu loh. Dan kamu menjalankan karma itu dengan baik, ya, dengan baik. Ataupun ini tentang seseorang yang mungkin merasa, saat melihat kamu, dia merasa hidupnya itu kayak, apa ya, penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena dia sudah menyakiti kamu dulunya, dia sudah mengkhianati kamu dulunya, dan dia merasa karma lagi, dia jalankan ya. Suaramu membuat aku merasa tersiksa menahan rindu terhadapmu. Jadi, ini juga suatu kenyataan yang terjadi pada kamu, ada seseorang ataupun sosok yang begitu merindukan kamu ya. Dengan mendengar suara kamu, dia begitu sangat, ya merasa kayak, apa ya, muncul gairahnya, muncul, semua rasa yang dirasakan terhadap kamu ya. Makanya ya, dia seperti menginginkan untuk bertemu kamu di sini. Ada juga ya, ini bisa saja kamu atau seseorang, aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu ini. Jadi seseorang yang merindukan kamu ini, dia tidak bisa menemukan solusinya. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang terjadi dengan kamu dengan dia. Hal-hal di masa lalu, di mana mungkin dia sudah meninggalkan kamu, di mana mungkin dia sudah menyakiti kamu ya, dan pada akhirnya dia merindukan kamu. Jauh darimu begitu sangat menyakitkan. Nah, jadi ini ada orang yang mungkin LDR-an dari kamu ya.
bersama kamu, ada orang yang terkoneksi dengan kamu tapi lagi LDRan. Nah, dia begitu sangat merasa tersakiti gitu loh hatinya itu saat jauh dari kamu. Dia maunya dekat dengan kamu ya. Suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali merajut kasih. Mungkin sajakah ada beberapa dari kamu uh, sudah terpisah dengan seseorang, lalu dia akan kembali ataupun kamu berharap dia akan kembali atau dia juga berharap kamu akan kembali ke dia. Intinya ada keinginan satu sama lain untuk menjalin kembali hubungan ini. Begitu ya. Aku merasakan hal ini terjadi. Oke. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot apakah yang akan terbaca. Apakah yang akan terbaca di cerita kamu selanjutnya? Oke. Ya. Di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Oh, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian nyata yang kamu jalani di kehidupan kamu saat ini ya. Dan itu semuanya memberikan pelajaran yang baik buat kamu sehingga membuat kamu berada di titik ini saat ini. Dan aku juga melihat di kartu Bottom of the Deck di kartu tarot ini juga menggambarkan ada Nine of Cups. Kamu merasa puas dengan diri kamu. Kamu merasa puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. Ya, mungkin saja kamu tidak merasa sakit hati lagi, kamu tidak merasa sedih lagi ya. Kamu sudah bisa menata hidup kamu kembali. Dan aku juga melihat di sini ada Five of Swords. Ada keadaan kamu yang memang awalnya itu aku pengen bebas gitu loh. Aku pengen bebas dari suatu hubungan, aku pengen bebas dari suatu keadaan ya. Dan ternyata semua itu saat kamu bangkit, kamu bisa menemukan kebebasan itu. Ya, ini dia. Kamu berjuang dulu. Ada Knight of Swords. Perjuangan kamu inilah yang akan membuahkan hasil yang baik untuk kamu. Dan aku juga merasakan kamu itu benar-benar menciptakan kehidupan yang layak untuk semua orang. Sehingga banyak orang-orang yang mulai menyukai kamu, banyak orang-orang yang merasa kamu itu begitu berharga saat ini. Dan bahkan mereka tidak mau melepaskan kamu sedikit pun. Nah, ya ada juga beberapa dari mereka itu menunjukkan rasa cintanya. Ini ada Knight of Cup. Ada rasa cinta yang begitu tulus. Dia berharap penantian dia itu akan berakhir. Ya, berakhir bersama kamu. Ya, ini keinginan dia. Ini juga merupakan satu hal yang membuat kamu kaget juga ya, mengejutkan sekali. Di saat kamu benar-benar untuk menata hidup kamu, disitulah seseorang itu akan datang. Mungkinkah ini ada kondisi kamu yang single, seseorang akan datang kepada kamu dengan berbagai mimpi, berbagai rencananya, planningnya ke depan bersama kamu. Ya, ini yang aku rasakan. Aku juga melihat di sini ada Connect of Wands. Seseorang yang penuh dengan semangat yang cukup luar biasa, tapi dia juga berhati-hati dalam bertindak. Nah, mungkin bisa saja ini kamu ataupun seseorang yang ingin mendekat ke kamu. Kenapa? Karena memang di dulunya kamu ataupun dia pernah punya masa lalu yang begitu kelam, punya masa lalu yang begitu menyakitkan, sehingga kamu tidak mau lagi ini terjadi di masa depan. Ya, kamu maunya yang terjadi itu adalah hal baik-baik saja. Ya, pada kenyataannya semua itu ya mungkin akan membaik. Berkat apa? Kamu juga meningkatkan spiritualnya kamu. Kamu tidak hanya berdiam diri, tetap kamu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini terjadi, ya. Dengan spiritualnya kamu meningkat, ya, kamu akhirnya kehidupan kamu itu berubah. Kenapa? Karena ada pertolongan-pertolongan dari Tuhan untuk kamu, ya. Karena kalau kita sudah menjadi lebih baik, kalau kita sudah punya niat ini ingin berubah atau bertransformasi, maka Tuhan akan menuntun kita. Disitulah kehidupan kamu benar-benar berubah di sini. Ya, banyak kejadian yang ya mungkin nyata di hidup kamu ya.
dimana kamu pernah disakiti, dikhianati ya, kamu dikecewakan ya, bahkan pernah kamu merasa tidak mampu untuk berdiri, tapi kenyataannya kamu bisa sampai di titik ini sekarang. Itu hebatnya kamu ya. Semoga aja ya, apapun yang benar-benar kamu dapatkan di sini itu bisa membuat kamu tetap selalu bahagia ke depannya. Oke, buat teman-temanku Capricorn, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.